Got hurt, it's not my fault. Wanna save my life, had to get involved again. Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Sorry baru sempat upload lagi ya tentang The Blues, karena memang di 3 pekan terakhir ya saya cukup sulit untuk membagi waktu, karena memang saya sibuk sekali. Di samping pekerjaan utama sebagai perawat, ada juga pekerjaan lain yang tidak bisa ditunda ya. Beberapa kali saya coba menyisihkan waktu untuk bikin konten, tapi cukup sulit ya untuk membagi waktu bikin konten sama pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi hari ini ya saya coba menyisihkan waktu ya. Setelah selesai operasi, saya coba bikin konten ya, bahas tentang tim kesayangan kita The Blues Chelsea sebelum saya pulang ke rumah. Dan dari 3 laga, dari 3 laga The Blues di bawah pelatih Enzo Maresca, sudah terlihat jelas bahwa Enzo Maresca punya filosofi ya, punya sistem permainan yang dia bawa, dan itu akan akan menjadi game plan yang akan dibawa ke Premier League musim depan, dan juga kompetisi lainnya yang diikuti oleh The Blues ya, Conference League, kemudian Carabao Cup, dan juga Piala FA ya. Dan dari 3 laga saya melihat hanya melawan Celtic ya kita bermain tidak terlalu baik, karena ya mungkin terlalu overconfident ya ketika melawan Celtic ya, dimana garis pertahanan kita itu terlalu tinggi ya, garis pertahanan kita terlalu tinggi, padahal kita sedang tidak menguasai bola. Jadi ya bisa dibilang melawan Celtic itu ibaratnya kita sedang bunuh diri ya, dimana kita memasang garis pertahanan tinggi, sehingga beberapa kali kita kena counter ya. Dan Wesley Fofana juga bermain tidak terlalu baik ya, karena memang pemain ini absen terlalu lama. Bahkan teriakan Sanchez ya di gol ketiga atau gol keempat dari Celtic itu tidak bisa menyadarkan Wesley Fofana yang seperti tertidur ya, tidak melihat pemain yang berdiri bebas di dalam kotak penalti ya. Jadi hanya menghadapi Celtic ya, permainan Chelsea tidak terlalu bagus ya. Menghadapi Wrexham, Chelsea bermain dengan formasi 3-4-2-1, menghadapi Celtic itu bermain dengan 4-2-3-1, dan di laga menghadapi klub Amerika tadi pagi itu dengan skema yang sama 4-2-3-1. Inilah skema The Blues Chelsea, inilah formasi yang kemungkinan besar akan dimainkan oleh Enzo Maresca di setiap pertandingan The Blues ya, karena ketika dia melatih Leicester itu hanya sekali Enzo Maresca mengganti formasi, itu pun ke formasi 3 back ya kalau tidak salah. Dan formasi 4-2-3-1 ini akan berubah ya, akan berubah ketika The Blues menguasai bola, ketika membangun serangan, ketika build up serangan, itu akan menjadi formasi 3-2-4-1. Dan beberapa kali terlihat ya menghadapi klub Amerika tadi pagi, itu beberapa kali terlihat 3-2-4-1 ya. Jadi inilah yang akan selalu kita lihat di setiap pertandingan The Blues. Apalagi Christopher Nkunku ya sudah mulai kembali menemukan sentuhannya. Kieran Dewsbury Hall juga di laga debutnya langsung mencatatkan 1 assist untuk gol Marc Guiu. Kemudian Noni Madueke ya, pemain ini saya rasa harus lebih introspeksi diri ya, karena di laga menghadapi Celtic dan juga Wrexham ya, kalau salah menghadapi Wrexham, dia terlalu banyak pegang bola, kadang kehilangan momentum ya, karena lebih bermain individu. Ini mungkin pengaruh ketika dia masih dilatih oleh pelatih kita sebelumnya yakni Mauricio Pochettino, di mana ya ketika Pochettino melatih memang Chelsea terlihat bermain lebih pragmatis, lebih individual ya. Jadi ya tidak bisa disalahkan juga, tapi semoga Enzo Maresca
bisa merubah ya permainan dari Noni Madueke lebih baik lagi. Oke. Dan catatan penting ya, Romeo Lavia juga sudah mulai memperlihatkan kualitasnya ya. Pemain ini adalah pemain yang bersama-sama Enzo Maresca ya, pemain andalan Enzo Maresca ketika membawa Manchester menjuarai Premier League 2 ya bersama Manchester City ya. Cole Palmer juga, jadi kemungkinan besar Cole Palmer akan mengisi posisi pemain nomor 10 ataupun winger kanan ya, karena ya Christopher Nkunku kemungkinan akan bermain di posisi wing kiri ataupun di posisi nomor 9 ya. Nicholas Jackson ya belum kita lihat, namun ya masih ada beberapa laga preseason ya menghadapi Real Madrid ya, kalau tidak salah menghadapi Real Madrid. Tapi sebelumnya kita akan menghadapi Manchester City dulu, kemudian menghadapi Real Madrid, dan terakhir menghadapi Inter Milan di Stamford Bridge ya pada tanggal 11. Jadi masih ada 3 match ya untuk memperlihatkan kekuatan Chelsea di bawah Enzo Maresca, apalagi Moises Caicedo, kemudian Cole Palmer ya kemungkinan besar di pertandingan berikutnya akan bisa dimainkan oleh Enzo Maresca ya. Kalau untuk Gallagher kemungkinan besar pemain ini akan dijual, dan Victor Osimhen ya kabarnya sedang negosiasi ya dengan The Blues, tetapi dengan opsi pinjaman ya selama 1 musim ya. Ini sebenarnya bisa menguntungkan The Blues ya, karena kalau Osimhen tidak perform ya tentu kita tidak akan mempermanenkannya, tetapi ketika Osimhen ini bisa perform bersama Chelsea, tentu ya tidak ada salahnya kalau The Blues mempermanenkan Osimhen. Tetapi kabarnya agen dari Osimhen ini tidak ingin pemainnya pergi dari Napoli dengan status pinjaman ke Chelsea ya. Dan apakah ini bisa mempengaruhi penampilan Nicholas Jackson dengan datangnya Osimhen? Saya rasa ya mungkin akan mempengaruhi, tetapi dalam arti yang positif ya, bukan negatif ya, karena tentu Nicholas Jackson bisa bisa belajar dari Victor Osimhen bagaimana menjadi pemain nomor 9 di lini depan ya. Jadi perkembangan Nicholas Jackson akan bisa dibilang akan lebih baik ketika Victor Osimhen datang. Tetapi andaikan Victor Osimhen tidak datang ya, tentu ya kita akan melihat perkembangan dari Nicholas Jackson juga ya, tetapi ya tentu tidak akan semenarik kalau Victor Osimhen datang, karena ya saingannya hanya Marc Guiu, sementara kita harus mengeluarkan potensi dari Nicholas Jackson. Marc Guiu sudah memperlihatkan kualitasnya, dia mencetak gol dari heading menghadapi klub Amerika, memanfaatkan umpan dari Kieran Dewsbury Hall ya. Jadi cukup menarik ya, apakah Chelsea akan menjadi kandidat juara Premier League? Saya rasa masih terlalu dini ya, karena masuk 4 besar saja itu adalah hal yang luar biasa ya. Ya tidak berharap terlalu banyak ya, meskipun tampil bagus di pramusim bukan jaminan The Blues akan berbicara banyak di Premier League. Tetapi apakah laga pramusim itu penting atau tidak ya, kembali lagi ke pelatih kita ya, Enzo Maresca. Apakah pramusim ini akan benar-benar dimanfaatkan untuk meraih hasil baik, atau memang hanya untuk menjalankan sistem ya, agar pemain ini sudah terbiasa bermain dengan sistemnya ya, tidak mempedulikan hasilnya seperti apa ya. Jadi ini akan kembali ke Enzo Maresca. Tetapi dengan meraih hasil positif di pramusim, tentu ini akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain dan juga kepercayaan dari supporter The Blues ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini ya. Tidak sabar ya untuk menunggu tanggal 18 Agustus ya, kalau tidak salah Premier League akan bergulir kembali ya, dimana tanggal 11 atau tanggal 12 itu Community Shield antara Liverpool
City ya, kalau tidak salah Liverpool City, MU City ya, derby Manchester di Community Shield. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Jangan mengaku fans Chelsea kalau belum subscribe channel ini. Oke, saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.